Ilmu farmakologi adalah suatu tentang interaksi obat dengan tubuh manusia atau hewan, termasuk bagaimana obat bekerja, efeknya, dan penggunaan yang aman. Sedangkan toksikologi adalah ilmu yang mempelajari efek negatif zat kimia terhadap organisme, termasuk dampak keracunan dan cara mencegahnya. Dalam pemberian obat juga bermacam-macam, seperti melalui metode oral, obat diminum melalui mulut dan dicerna di dalam sistem pencernaan. Intravena, obat disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah sehingga memberikan efek yang cepat. Intramuskular, obat disuntikkan ke dalam otot, sering digunakan untuk obat yang diserap dengan cepat. Subkutan, obat disuntikkan di bawah kulit, digunakan untuk obat dengan penyerapan yang lebih lambat. Intradermal, obat disuntikkan ke lapisan atas kulit, sering digunakan untuk tes alergi. Topikal, obat dioleskan langsung pada kulit atau membran mukosa seperti krim, seleb, atau tetes mata. Inhalasi, obat dihirup melalui saluran pernapasan seperti inhaler untuk masalah pernapasan. Supositoria, obat dimasukkan ke dalam rektum atau vagina dalam bentuk supositoria padat. Intranasal, obat ini disemprotkan ke dalam hidung dan sering digunakan untuk alergi atau kondisi hidung. Infus pompa, obat diatur melalui infus pompa untuk pengobatan jangka panjang. Transdermal, obat dalam bentuk plester yang ditempelkan pada kulit untuk penyerapan perlahan. Intravitreal, obat disuntikkan langsung ke dalam mata untuk pengobatan penyakit mata. Pengetahuan tentang ATME membantu dalam perancangan obat, dosis yang tepat, dan pemahaman potensi efek samping serta interaksi obat. Nah, dalam farmakologi sendiri juga sangat berhubungan dengan konsep ATME yang merupakan singkatan dari absorpsi atau penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat dalam tubuh. Yang pertama, absorpsi. Sebelum obat mempunyai efek obat, harus diabsorpsi terlebih dahulu. Absorpsi merupakan proses penyerapan obat atau zat aktif agar bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Yang kedua, distribusi. Setelah masuk ke sirkulasi sistemik, obat akan didistribusikan atau disebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, metabolisme. Setelah obat disebar ke seluruh tubuh dan melaksanakan tugasnya, obat akan dipecah atau dimetabolisme penguraian obat. Sebagian besar terjadi di organ hati. Metabolisme juga bertujuan untuk mengubah senyawa obat menjadi hidrofilik sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang keempat, ekskresi. Senyawa obat dan metabolisme perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi. Pengeluaran sisa metabolisme ini biasanya melalui urin atau di dalam feses atau air susu ibu atau juga bisa lewat keringat. Nah, berikut adalah proses bagaimana aksi obat secara oral di dalam tubuh manusia. Mayoritas obat yang diminum secara oral dilarutkan di lambung dan diserap. Sebagian besar di usus halus karena luas permukaannya yang lebih besar. Oleh karena itu, obat harus mampu melewati sel epitel yang melapisi jaringan ini. Bagaimana penyerapan ini terjadi? Penyerapan itu akan terjadi tergantung pada sifat kimia senyawa, tetapi dapat melalui difusi pasif, melintasi membran sel, melalui transport paraseluler, melalui ruang antar sel, melalui endositas, obat yang mengandung vesikel membran, melalui sel atau melalui aksi protein pengangkut obat setelah diserap, obat berpindah melalui sel. Cairan usus dan berdifusi ke dalam darah sirkulasi umum. Ketika obat memasuki sirkulasi, obat tersebut awalnya dikirim ke hati, karena hati secara anatomis terhubung dengan pembuluh darah yang meninggalkan saluran pencernaan, dan kemudian ke organ-organ dengan aliran darah yang tinggi, seperti jantung dan otak. Obat pada akhirnya akan lainnya, termasuk otot dan lemak, pada konsentrasi yang bergantung pada sifat kimia obat, seperti muatan dan kelarutan lemak. Eliminasi atau pembersihan obat dapat terjadi pada kondisi aslinya dari bentuk atau setelah metabolisme, atau biotransformasinya menjadi metabolit yang lebih larut dalam air dan seringkali tidak aktif. Situs utama untuk biotransformasi obat adalah di hati, karena terdapat sejumlah besar enzim yang menjalankan fungsi ini, sehingga obat atau metabolisme akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Biasanya melalui penyaringan oleh ginjal dan ekskresi melalui urin.
Meskipun beberapa obat juga dapat keluar dari tubuh dalam jumlah kecil melalui tinja, keringat, dan pernapasan. Nah, jadi seperti itulah penjelasan singkat mengenai proses obat secara oral yang terjadi di dalam tubuh manusia melalui sistem ADME.